Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semua. Apa kabar? Kalian semua di pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dapat belajar di daring Zoom meeting ini dalam keadaan sehat. Bapak ingatkan kembali anak-anak dapat mengisi presensi di link yang sudah Bapak kirim di WA grup. Bapak pastikan kembali yang sudah hadir. Siti Fatima hadir, Hawa hadir, Wulan dan Rehana hadir, Mutia hadir, Soliman hadir, Aldi hadir, Rehan hadir. Fatima ya masih menunggu ya, Siti Fatima ya? Iya Pak. Belum ada kabar ya Fatima ya? Sudah tampak PowerPoint Bapak anak-anak? Udah. Oke, di-mute kembali kalau sudah. Untuk memimpin doa hari ini kepada anakku Raihana, Bapak persilakan memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Nak Raihana yang sudah memimpin doa. Ayo disiplin, jalankan protokol kesehatan, patuhi 5M. Semangat ya, kita menyanyikan lagu wajib nasional ya, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Tertib pembelajaran daring seperti biasa. Satu, kamera diaktifkan saat pembelajaran. Dua, berpakaian rapi. Tiga, reset atau angkat tangan saat bertanya dan izin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dua, peserta didik melalui menyimak penjelasan guru tentang teks eksplanasi mampu menentukan informasi penting. Anak-anak, lihat di layar PowerPoint Bapak, apa gambar apa ini? Ini tentang ASEAN ya, yang sudah juga kita pelajari sebelum hari ini. Bapak ingin bertanya kepada kalian semua, apa saja bentuk kerjasama yang ada di masyarakat? Siapa yang ingin menjawab? Oh ya, Reihana, silakan. Mengangkat tangan tadi. Gotong royong membersihkan paret. Bagus, Hana. Yang lain, apa lagi? Ada yang ingin menjawab? Silakan. Silakan Ulan, Bapak lihat mengangkat tangan di sini. Gotong royong membersihkan masjid. Masih banyak ya kerjasama yang ada di masyarakat ya. Menjaga pos kamling, bekerja sama, bakti sosial, misalnya memperbaiki jalan, terus ada juga tuh di acara-acara syukuran kerjasamanya ada tuh untuk melangsungkan kegiatan baik acara keagamaan nasional gitu ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 dengan judul peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Pak akan menampilkan video tentang peran Indonesia dalam kerjasama di lingkup ASEAN. Disimak betul-betul, dicatat hal-hal yang memang bisa untuk didapatkan informasinya. Peran Indonesia dalam kerjasama di lingkup ASEAN. Negara Indonesia selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara anggota ASEAN. Agar hubungan terjaga dengan baik, negara anggota ASEAN mengadakan kerjasama di berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut antara lain pendidikan, pangan, sosial, kesehatan, dan pariwisata. Berikut peran Indonesia dalam kerjasama di lingkup ASEAN. Yang pertama di bidang pendidikan. Peran Indonesia meliputi A. Menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah yang memadai. B. Mengadakan lokakarya atau mengundang dosen untuk memberikan kuliah di universitas negara lain. Yang kedua di bidang pangan. Peran Indonesia meliputi A. Menyediakan cadangan pangan bagi negara anggota ASEAN. Yang B. Membentuk ASEAN General Guidelines on the Preparation and Handling of Halal Food.
C. Membuat jaringan informasi mengenai ketahanan pangan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, di bidang sosial. Peran Indonesia meliputi A. Mencegah penyalahgunaan narkoba, B. Mengatasi isu hak asasi perempuan dan kesetaraan gender, C. Menanggulangi perkembangan penduduk di negara anggota ASEAN. Yang keempat, di bidang kesehatan. Peran Indonesia meliputi A. Mengadakan pertukaran tenaga ahli kesehatan, B. Mengadakan perdagangan bebas produk kesehatan, C. Mencegah penyebaran penyakit dari satu negara ke negara lain. Yang kelima, apakah video tersebut menjadi salah satu menghasilkan kerjasama? Siapa yang ingin menjawab? Ya, Hawa, silakan. ASEAN menjadi organisasi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara anggota. Terima kasih jawaban dari Hawa. Di mute lagi. Bagus sekali, benar ya. Di dalam video PowerPoint Bapak tadi itu, peran Indonesia dalam kerjasama di lingkup ASEAN, apa yang kamu ketahui tentang peran Indonesia di antara negara-negara di wilayah Asia pada umumnya dan di wilayah Asia Tenggara pada khususnya? Siti Fatimah, silakan. Terima kasih atas kesempatan. Yang pertama, bidang pendidikan tujuannya adalah menyediakan saran pendidikan, kemudian mengadakan lokarianya. Bagus, bagus. Ya, ini angkat tangan. Raihana, silakan. Bidang sosial, menyalahgunaan narkoba, menanggulangi perkembangan penduduk. Di Indonesia di bidang sosial yang mencegah penyalahgunaan narkoba ya. Ini memang sudah kelihatan sekali banyak para bandar-bandar narkoba ditangkap. Terus itu melalui perkembangan penduduk dengan KB. Coba Bapak ingin dengar suaranya Nadine. Apa yang kamu ketahui tentang peran Indonesia? Bidang kesehatan, Ya bagus. Apa saja kegiatannya di bidang kesehatan? cegah penyebaran penyakit. Bagus sekali. Ada yang ingin menjawab lagi? Oh, Rehan, silakan Rehan. Bidang pariwisata, bebas visa perjalanan. Ya Aldi, angkat tangan, silakan di unmute. Bidang pangan, menyediakan cadangan pangan. Silakan kalian baca dengan cara bergantian ya. Bisa dilihat di bahan ajar maupun ada di layar depan ini. Mungkin Aldi silakan membaca. Nanti kalau Bapak bilang stop. Sebanyak 21 kepala negara dari Asia Pasifik hadir di forum. Pengaruh khususnya terhadap Indonesia. Indonesia punya posisi Asia serta dunia. Ya, terima kasih Siti Fatimah membacakan teks tersebut. Berkaitan dengan teks yang kalian bacakan, kita akan mencari informasi apa saja dalam muatan IPS. Silakan anak-anak membuka lembar kerja peserta didiknya atau LKPD. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan, ditulis ya. Silakan dijawab dengan teliti. Yang sudah silakan mengirim ke WA-nya Bapak secara di Japri. Udah Pak. Ya, Mutia, waktunya 2 menit lagi ya. Kita akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Siapa yang ingin membacakan presentasi hasil kerja kalian? Saya Pak. Siti Fatimah, presentasikan jawabanmu. Iya Pak. Bentuk kerja sama Forum APEC. Peran Indonesia dalam hubungan kerja sama dengan negara di Asia Tenggara.
Indonesia menjadi tuan rumah APC. Iya, bagus sekali. Jadi dari bentuk kerjasama di dalam teks itu yaitu pengadaan forum APEC, bukan APC ya, APEC. Silakan dilihat bahan ajarnya. Kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Kepada anak-anakku silakan dibaca. Bapak minta siapa yang mau membacakan? Ya, Siti Fatimah silakan. Untuk paragraf pertamanya Siti Fatimah, nanti ganti dengan yang lain. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta, Kamis menurut. Silakan anak-anak mengerjakan di LKPD muatan bahasa Indonesia sekarang ya. Berkaitan dengan teks bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Bapak memberi waktu 10 menit. Silakan dengan teks eksplanasi. Paragraf 1 mencari topik masalah, paragraf kedua deret penjelas, dan paragraf ketiga berkaitan dengan kesimpulan dan pesan. Udah, Pak. Silakan Soliman dikirim. Sudah, Ya. Pak. Bagus sekali, silakan dikirim sambil Bapak menilai ini. Baik, semuanya sudah mengirim, presentasikan hasil pekerjaan LKPD yang sudah dikerjakan. Untuk paragraf ke-1 topik masalahnya atau ingin mempresentasikan? Saya Pak. Siti Fatimah, saya persilakan. Paragraf 1 topik masalah. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Selanjutnya, siapa ingin membacakan paragraf kedua? Silakan Aldi. Kebudayaan Indonesia, Frans Magnus Suseni atau akrab disapa Romo Magnus menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia kita bisa ungkapkan apa saja jadi masuk akal kalau. Silakan membaca kesimpulan apa saja pembelajaran hari ini. Saya Pak. Siti Fatimah, oke. Silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah ASEAN menjadi organisasi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara anggotanya. Kesimpulan bagus sekali. Coba Wulan, apa kesimpulannya pembelajaran hari ini? Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Sekali kamu juga bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Refleksi pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Tentang globalisasi dan manfaatnya. Bagaimana kesan mengikuti pembelajaran hari ini? Marilah kita menyanyi lagu daerah ya. Daya Taka. Kandilo, kandilo, lo akio batua. Dan nanti Bapak arahkan untuk mengerjakan tes formatif yang sudah Bapak buat. Nanti Bapak kirim link di WA Group ya, melalui Google Form ya, nanti dikerjakan ya. Selalu menjaga protokol kesehatan dan selalu semangat belajar di rumah. Sebelum kita mengakhiri, Bapak minta Aldi untuk memimpin doa ya. Terima kasih, Aldi sudah memimpin doa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.